Viral satu keluarga di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, wafat bersimbah darah. Pelaku penghabisan tidak lain tidak bukan adalah tetangganya sendiri yang masih berumur 16 tahun. Ada 5 orang yang dihabisi, yaitu WA 34 tahun selaku ayah, istrinya SW 33 tahun dan 3 anaknya, RJ 14 tahun, PD 10 tahun dan yang paling kecil ZA 2,5 tahun. Pelaku ini nggak cuma menghabisi satu keluarga tapi juga melakukan pemerkaos pada ibu dan anaknya. Peristiwa itu terjadi di rumah korban yang berada di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu pada Selasa 6 Februari dini hari sekitar jam 2 pagi waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kronologi lengkapnya? Ini cukup mengiris hati ya. Gue yang udah baca ceritanya, melihat beberapa kronologi dan foto-foto yang beredar, ini kejam banget ya. Ini dia kronologi kejadian pembantaian satu keluarga oleh remaja 16 tahun yang merupakan tetangganya sendiri yang terjadi di Penjama, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kejadian yang paling viral baru aja kemarin ya, dan ini mencengangkan semua orang. Karena apa? Karena yang melakukan remaja 16 tahun dan dia tega menghabisi satu keluarga yang merupakan tetangganya sendiri. Bahkan gak cuma menghabisi, dia ini juga melecehkan ataupun juga memperkaos ya 2 orang, ibu dan juga anaknya yang masih berumur 14 tahun atau 15 tahun. Cerita langsung gue ambil dari AKBP Suprianto ya. Ia menjelaskan kronologinya. AKBP Suprianto selaku Kapolres PPU mengatakan ini semua bermula saat pelaku ini sedang berkumpul dengan teman-temannya nih. Jadi dia lagi kumpul sama teman-temannya di tengah malam lah ya. Terus mengkonsumsi minuman keras. Ini pada Senin 5 Februari malam. Jadi sebelum kejadian di jam 2 pagi itu, sekitar tengah malamnya emang dia udah kumpul sama teman-teman dan dia juga udah menenggak minuman keras ya. Jadi hal itu yang membuat dia mungkin jadi mabok dan hilang akal pikirannya. Terus di jam 23.30 ini pelaku diantar pulang oleh temannya. Jadi setelah nongkrong, setelah mabok-mabokan sama teman-temannya, pelaku ini diantar sama temannya dan udah sampai ke rumah ya. Yaitu pelakunya JND atau kita panggil aja Junet ya. Si Junet ini mempunyai niatan untuk menghabisi korban. Tiba-tiba. Kenapa dia mempunyai niat ini? Karena yang gue baca ini adalah dia mempunyai motif bahwa dia kesel atau sakit hati karena helm yang dipinjam oleh korban nggak dibalikin selama 3 hari. Dan menurut gue ini kayak sesuatu yang hal sepele banget gitu, kecil banget untuk jadi motif pembunuhan satu keluarga. Dan nggak cuman masalah helm doang, Junet ini punya masalah asmara dengan RJ 14 tahun. Sebelumnya Junet pernah berpacaran atau menjalin hubungan tapi harus berakhir karena suatu hal. Dan gak lama RJ mempunyai kekasih baru. Dan ini yang ngebuat si Junet jadi kalap mata, emosi dan mempunyai dendam asmara pada si RJ. Nah, ini kembali lagi ke cerita ya. Si Junet ini sudah mempunyai niat untuk menghabisi satu keluarga ini dan sudah menyiapkan sajam dan menuju ke rumah korban untuk melakukan penghabisan. Sebelum si Junet ini melakukan aksinya, agar aksinya ini berjalan dengan mulus, dia ini mematikan aliran listrik yang ada di rumah korban, yaitu di rumah Pak Waluyo. Setelah dimatikan listrik tersebut, barulah Junet melakukan aksinya. Nah, ini ada yang bilang juga bahwa si Junet ini masuk lewat jendela, terus ketahuan oleh bapaknya RJ, yaitu Waluyo 34 tahun ya. Ada juga yang bilang ini si Junet masuk ke dalam rumahnya dan memang langsung bertemu dengan korban WA atau Waluyo, ayah keluarga ini ya. Dan ada juga yang bilang si Junet ini baru masuk ke rumahnya saat mengendap-endap dalam situasi gelap setelah mematikan aliran listrik ataupun matikan lampunya. Tiba-tiba bertemu dengan sang ayah. Tanpa pikir panjang, sang ayah ini langsung ditebas oleh Junet dan langsung dihabisi saat itu juga. Dan korban sang ayah ini pun nggak berdaya setelah ditebas oleh Junet, karena Junet ini melakukan penebasannya itu di area kepala korban. Dan gue sempat lihat juga beberapa fotonya, mungkin kalian yang udah lihat, cuman gue rekomendasiin jangan ya, karena ini ngeberatin korban sendiri. Lebih baik kita tutup aja foto-foto korban
dan gak usah kita cari-cari. Cuman gue pengen menjelaskan dari yang gue lihat adalah emang lukanya udah parah banget ya, yaitu di depan, di kepala korban sang ayah, dari sini sampai sini. Itu yang tebasan yang dilakukan oleh si Junet itu. Dan gimana cara untuk bertahan gitu. Tiba-tiba ada orang yang nyerang kita tengah malam dengan kondisi rumah yang gelap dan dia bawa parang. Sang ayah jadi nggak bisa berbuat apa-apa dan tiba-tiba tergeletak dan langsung dihabisi oleh Junet. Setelah menghabisi sang ayah, Junet nggak berhenti sampai di situ ya. Tanpa pikir panjang, setelah menghabisi sang ayah, Junet pun masuk ke dalam kamar lain di rumah itu, masih dengan dalam kondisi gelap ya, dan bertemu dengan sang ibu ya. Sang ibu ini sedang berdua dengan anaknya, yaitu PD dan juga ZA. PD ini masih berusia 10 tahun dan ZA 2,5 tahun. Junet pun melakukan penghabisan langsung di dalam kamar tersebut, menghabisi sang ibu dan kedua anaknya yang masih kecil. Masih juga belum puas, Junet ini masih mencari RJ yang ketika itu masih ada di kamar lain. RJ sendiri merupakan mantan dari si Junet, yang seperti gue bilang sebelumnya, mereka memang mempunyai hubungan asmara, cuman sudah kandas karena RJ sudah mempunyai kasih yang baru. Setelah Junet ini mencari di kamar yang lain, ternyata ketemulah si RJ. Junet tanpa basa-basi langsung melayunkan parangnya ke tubuh korban RJ. RJ yang tidak tahu apapun dan tidak berdaya langsung dihabisi oleh si Junet. AKBP Suprianto, gue kutip dari detik.com, menjelaskan, jadi dia menghabisi ayahnya dulu yang di dekat pintu, kemudian ibunya, lalu adiknya. Korban anak pertama ini yang terakhir dihabisi. Itu ada di kamar sebelah, dan dari pengakuan pelaku, korban anak pertama sudah dihabisi dulu baru diperkaos. Jadi korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang, hanya mengenakan baju saja. Junet ini juga sempat mengambil 3 unit ponsel milik korban dan uang tunai sebesar 300.000 sebelum pergi meninggalkan rumah korban. Dan ini dijelaskan oleh AKBP Suprianto. Ini gue gak habis pikir gitu. Setelah dia udah menghabisi satu keluarga, dia juga masih punya pikiran untuk memperkaos. Setelah memperkaos masih juga memikirkan untuk ngambil barang korban. Gak cuma sampai situ, setelah Junet melakukan aksi kejam tersebut ya, Junet bukan langsung menyerahkan diri ataupun kabur, dia justru berbohong. Dia mengarang cerita untuk mengelabui polisi dari aksinya. Usai melakukan aksi tersebut atau penghabisan tersebut, pelaku ini pulang ke rumahnya dan mengganti baju. Bodohnya pelaku ini, baju tadi itu masih bersimbah darah dan hanya ditaruh di rumahnya. Setelah Junet berganti baju dan ingin membuat kebohongan, Junet pun cerita ke kakaknya kalau ada penghabisan yang terjadi di rumah korban. Akhirnya sang kakak pun yang mendengar laporan dari adiknya ini si Junet melaporkan kejadian ini ke RT setempat bahwa telah terjadi penghabisan di rumah sebelah mereka. Nah, ada yang bilang rumah Junet dan rumah si korban ini jaraknya dekat ya. Ada yang bilang 20 meter, ada yang bilang cukup jauh. Dan Junet bilang ia melihat 3-10 orang yang melakukan aksi penghabisan itu di rumah korban. Dan ini Junet sebagai saksi masih di sini ya, karena dia berpura-pura sebagai orang yang melihat kejadian penghabisan tersebut, padahal dia orang. Ketua RT yang mendapatkan informasi ini langsung melapor ke polisi ya. Junet pun diperiksa sebagai saksi oleh polisi. Tapi ini polisi saat menginterogasi dia, ini kayak menemukan kejanggalan yang diberikan oleh si Junet ya, kayak nggak masuk akal gitu. Setelah ditelusuri oleh polisi dan tempat-tempat perkara ya, di TKP, olah TKP, ternyata polisi menemukan baju Junet saat melakukan aksi itu. Baju yang masih bersimbah darah ada di rumah si Junet. Dan karena hal itu Junet ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. AKBP Suprianto juga mengatakan ini terungkap karena pelaku melapor ke RT bersama kakaknya. Saat ke rumah Pak RT, dia udah mandi, udah ganti baju, dan parangnya nih sudah dicuci. Hanya saat ditanya oleh polisi, ini pernyataannya nggak sesuai, dan akhirnya Junet nih mengakui perbuatannya.
Dan atas perbuatannya pelaku Junet ini dijerat dengan pasal perlindungan anak ya, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Oke, ini dia 6 fakta yang ada di kasus Junet ya, pembantaian satu keluarga oleh remaja 16 tahun di Kaltim. Yang pertama nih, pelaku masih remaja dan juga masih tetangga. Junet ini usianya masih muda ya, ini 16 tahun. Ada yang bilang 17 tahun dan 18 tahun nanti di tanggal 27 Februari. Karena KTP dari si Junet ini sudah tersebar di mana-mana ya. Dan Junet ini masih duduk di bangku SMK kelas 3, dia juga masih tetangga korban. Kepada polisi, Junet juga emang mengaku menjalin hubungan dengan korban RJ. Dan yang kedua, pelaku ini mengaku mabuk. Pengakuan tersangka di hadapan penyidik, ini aksi penghabisan dilakukan dalam kondisi mabuk minuman keras. Tapi dari keterangan tersebut, ini diragukan oleh pihak kepolisian. Karena saat menjelaskan seperti berbelit-belit, ngakunya mabok bersama teman-temannya. Tapi saat dikonfirmasi, pelaku atau tersangka ini nggak bisa menjelaskan siapa rekannya itu. Dan saat diperiksa, nggak tercium bau alkohol dari mulut pelaku ini. Dan jika emang benar, ini kejam banget sih. Bahkan kalau dia gak mabuk, dia bisa ngelakuin hal ini dengan kondisi sadar ya. Fakta ketiga, 2 jenazah ini diperkaos oleh Junet. Junet juga memperkaos 2 jenazah korban, yakni RJ 15 dan ibu korban yaitu SW 34 tahun. Namun pelaku ini masih akan didalami ya, dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut akan keterangan dari si pelaku. Dan yang keempat nih, motif penghabisan. Motif penghabisan satu keluarga ini diungkapkan oleh Kapolres Panajam Pasir Utara AKBP Supriyanto, dan motifnya berawal dari rasa dendam dan percecokan tetangga karena permasalahan terakhir korban belum mengembalikan helm selama 3 hari. Ini masalahnya sepele banget ya. Dan yang kelima, semua jenazah ini dihabisi dengan kondisi luka di wajah. Kebanyakan ya korban-korban ini dengan sadisnya Junet menebas parangnya ke kepala korban, baik ayah, ibu, anak, semuanya. Dan yang terakhir nih adalah berbohong menjadi saksi. Awalnya pelaku ini mengaku menjadi saksi ya. Sebelum ditangkap ini mengarang cerita dia kepada polisi bahwa dialah yang menjadi orang pertama mengetahui kejadian penghabisan 5 anggota keluarga tersebut ya. Polisi ini awalnya dapat laporan oleh A yang merupakan kakak dari Junet sendiri. Dalam keterangannya, Junet mengaku mendengar teriakan minta tolong dari rumah korban yang gak jauh dari rumahnya. Karena mendengar teriakan minta tolong ini, Junet lantas mengambil parang dan mendatangi sumber teriakan. Di sana, dia mengaku ada 10 orang asing ya. Bahkan Junet ini sempat terlibat duel dan berhasil melukai 1 orang. Namun karena kalah jumlah ya, ini J akhirnya terpojok dan diancam. Akhirnya Junet lantas pulang ke rumah dan memberitahu kejadian ini kepada kakaknya. Keterangan ini kayak nggak masuk akal sebenarnya ya, karena emang orang udah bingung dia mau alasan apa lagi. Akhirnya dia mengarang cerita. Dan itulah kronologi dari kejadian pembantaian remaja 16 tahun di Kaltim, Panjama, Pasir Utara ini. Kasus yang paling mencengangkan menurut gue ya di bulan ini atau mungkin di tahun ini ya, karena dengan umur yang masih belia tersebut, dia bisa-bisanya melakukan perbuatan yang sadis. Gak cuman dia menghabisi korban, dia melakukan kaos, dia melakukan kebohongan, dan dia juga masih sempat mengambil harta korban. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sini ya. Jangan sampai permasalahan kecil membuat jadi hal yang besar, dan hindarin mabuk-mabukan, apalagi bergaul dengan orang-orang yang memang berbahaya ya. Semoga pelaku ini dijerat dengan hukum yang seberat-beratnya, karena memang udah keterlaluan banget perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.